Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng menyatakan bahwa pelayanan golongan darah pada Dinas Dukcapil Kabupaten Sopeng merupakan bagian dari elemen data kependudukan, dan ini suatu inovasi yang sangat baik sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke puskesmas untuk mengetahui golongan darahnya. Adapun tujuan pemeriksaan golongan darah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 1. Tersajinya elemen data kependudukan yang real dan akurat. 2. Mempercepat waktu layanan. 3. Masyarakat mengetahui golongan darahnya. 4. Memudahkan Bank Merah Indonesia khususnya di Kabupaten Sopeng untuk mendapatkan pendonor darah. 5. Terpenuhinya stok kebutuhan darah yang mengalami peningkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya layanan golongan darah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa mempercepat layanan elemen data kependudukan karena pengurusan dokumen kependudukan bersamaan di satu tempat. Tidak perlu bolak-balik ke puskesmas dan rumah sakit. Dukcapil, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya angka pelayanan golongan darah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng, Dena kebolak-balik ke puskesmas Labkesda di bawah rumah sakit pada mengakontoni proses pelayanan elemen data ke Dukcapil Sopeng. Dukcapil bisa, Dukcapil mantap. Ya, kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Ya, waktunya 7 menit Ibu, mohon dimaksimalkan. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para tim panel serta para panitia yang kesemuanya kami hormati. Izinkan kami inovator legenda layanan pengambilan golongan darah sebagai elemen data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Latar belakang dari inovasi ini adalah Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektrik. Yang kedua, hubungannya kepedulian masyarakat
angkanya. Adapun kesesuaian kategori yaitu inovasi ini sesuai dengan tata kelola pemerintahan, di mana dapat memangkas alur waktu dan tahapan dalam SOP sehingga pelayanan publik dapat terwujud. Yang ketiga, kontribusi terhadap SDGs yaitu masuk dalam kategori 17, yaitu untuk mengimplementasikan dan merevitalisasi kerjasama global untuk peningkatan pelayanan publik. Yang keempat, destruksi inovasi sesuai dengan Permendagri nomor 74 tahun 2015 bab 2 pasal 2 yang mengatakan bahwa dalam PPLSW terdapat 11 elemen data, di antaranya golongan darah. Namun setelah adanya inovasi ini, maka semua masyarakat terfasilitasi untuk mengambil golongan darah yang dilaksanakan di Dinas Dukcapil, sehingga mereka tidak bolak-balik lagi ke puskesmas, Labkesda, dan rumah sakit. Transferabilitas. Adanya transferabilitas di sini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indonesia dapat melaksanakan karena tidak memiliki spesifikasi teknis, hanya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, sumber daya manusia dan penganggaran yang tersedia. Yang ketujuh, sumber daya. Adanya sumber daya di sini yaitu keuangan, manusia, metode dan peralatan. 8. Strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan di sini dengan adanya regulasi yang mengatur yaitu pembentukan SK mulai dari 2019 sampai sekarang dan adanya PKS dengan Dinas Kesehatan untuk penempatan tenaga kesehatan dari Labkesda. Yang ke-9, evaluasi. Evaluasi internal yaitu rapat pengendalian yang dilaksanakan setiap 1 kali sebulan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Sedangkan evaluasi eksternal yaitu indeks kepuasan masyarakat yang menunjukkan bahwa inovasi legenda memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan. Adapun dampak dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, keterlibatan pemangku jabatan. Keterlibatan pemangku jabatan ini serta dengan semua stakeholder baik eksternal maupun internal. Yang ke-11, faktor penentu. Faktor penentu dalam pelaksanaan inovasi ini adalah visi Bupati Sopeng. Yang kedua, RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sopeng. Yang ketiga, tersedianya data yang akurat. Yang keempat, adanya tim yang solid. Sedangkan faktor eksternal yaitu kolaborasi yang kuat antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan atau Labkesda serta dukungan masyarakat luas. Demikian yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, banggakan dan muliakan Bapak Ibu para finalis. Yang saya hormati Bapak Ibu para panitia, serta seluruh hadirin sekalian dan seluruh peserta Zoom yang
semuanya saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertama taufiq dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang sangat kita muliakan ini. Pertama, adapun inovasi daripada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pelayanan golongan darah. Adapun dasar pelaksanaan daripada pelayanan golongan darah ini adalah yang pertama Kemendagri nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen. Yang kedua, instruksi dari Bapak Dirjen pada saat kita lapor bahwa semua elemen data di dalam KTP harus terisi semua termasuk golongan. Yang ketiga, banyak terjadi kecelakaan bagi masyarakat kita yang seharusnya sudah butuh darah, pertolongan dari petugas kesehatan, tapi pada saat dibuka KTP-nya mereka tidak punya elemen datanya, itu golongan darahnya tidak ada, sehingga petugas kesehatan mau membantu korban yang bersangkutan tapi mereka tidak. Sehingga dasar itulah sehingga kami membuat inovasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan golongan darah di Dinas Dukcapil. Maksud dan tujuannya adalah pertama untuk memudahkan masyarakat pada saat mereka tidak tahu golongan darahnya, tidak perlu lagi balik ke rumah sakit, tidak perlu lagi balik ke puskesmas, tapi cukup di salah satu ruangan di Dukcapil itu sehingga masyarakat sudah tidak repot lagi untuk kembali ke sarana kesehatan. Yang kedua, memudahkan juga masyarakat untuk mempercepat layanan dokumen kependudukan. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya langsung ke Ibu Sumarman. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Iya. Ibu bisa ditambah volume suaranya Ibu. Ibu volume suaranya Ibu. Ibu maaf Ibu tidak kedengaran. Ibu suaranya Ibu. Halo, tes. Iya. Bagaimana sekarang? Masih bisa ditambah Ibu. Masih bisa ditambah Ibu volume suaranya. Bagaimana sekarang? Iya, sudah Ibu. Oke, baik, ternyata Silakan Ibu. Oke, ya baik. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi inovasinya ya, karena ini sangat membantu terkait data, kelengkapan data, informasi di dalam KTP, karena tidak jarang memang kita temui KTP itu kolom untuk keterangan golongan darahnya itu kosong. Padahal informasi golongan darah ini sangat penting ya, seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Kadis, di dalam situasi urgen di mana dibutuhkan informasi golongan darah, ini sangat penting. Kemudian saya rasa ini tidak banyak di Dukcapil, di tempat-tempat lainnya yang melakukan inovasi kelengkapan data terkait golongan darah. Itu pertama. Yang kedua, ini terkait teknis ya Pak, teknis presentasi, teknis penyajian presentasinya ya. Saya kira dari panitia sudah menyampaikan lewat surat undangannya bahwa kerangka-kerangka di dalam menyajikan presentasi ini, informasi-informasi apa saja yang diharapkan untuk ditampilkan. Nah, kalau lihat dari materi presentasinya Ibu tadi, itu adalah memindahkan proposal ke dalam presentasinya Ibu. Nah, ini bukan PowerPoint Ibu, ini jadinya adalah copy paste proposal. Nah, kalau dari petunjuk yang disampaikan oleh panitia, substansi materi yang diharapkan ditampilkan di dalam slide-nya itu kan cuman urgensi masalah, apa nilai kebaruan, bagaimana diimplementasikan. Yang paling penting adalah dampak sebelum dan sesudah, strategi keberlanjutan dan transferabilitas. Jadi tidak semua poin-poin 9 pertanyaan dari proposal itu kemudian dipindahkan ke dalam presentasi. Jadi tidak seperti itu Bu ya. Jadi fokus ke petunjuk yang disampaikan oleh panitia supaya Ibu juga dalam menjelaskan inovasinya kepada panelis itu bisa lebih
fokus ke poin-poin yang diharapkan, terutama terkait masalahnya apa, kebaruannya. Paling penting itu adalah dampaknya. Tadi penjelasan singkat dari kepala dinas itu justru saya lebih paham di situ di dalam durasi yang lebih singkat, karena Pak Kadis itu langsung ke poin-poin yang kita harapkan. Seperti itu masukan dari terkait materi presentasinya, Bu ya. Ini penting kami sampaikan karena ini juga menjadi salah satu penilaian penting di dalam sesi presentasi dan wawancara ini. Kemudian terkait videonya juga seperti itu. Tadi kalau saya lihat itu lebih banyak slide-slide, gambar bergerak, kemudian alurnya juga belum rapi. Jadi tolong dirapikan lagi, kurang lebih dia sama kerangkanya dengan presentasi, Bu. Cuma dia lebih memperkaya lagi karena kita diberikan tampilan berupa visual yang bergerak dan audio yang lebih bagus. Tapi kerangkanya kurang lebih seperti dengan presentasi, ada masalah, ada kebaruan yang ditonjolkan, bagaimana dilaksanakan. Paling penting adalah testimoni dari penerima manfaat, kemudian komitmen dari pimpinan daerah. Kalau dari saya itu saja masukannya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat, silahkan Pak. Ya. Untuk layanan KTP dengan pengambilan golongan darah ini, selama kita melihat inovasi ini memang baru, ya. Kalau yang ada seperti ini, Ibu pernah tidak melihat di tempat lain terkait dengan seperti Ibu punya inovasi ini? Ada di tempat lain yang Ibu pernah lihat sebelumnya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi di Indonesia belum ada. Ini yang pertama. Di seluruh Indonesia belum ada, Pak. Di satu tempat bersamaan pelaksanaannya di Oke. Berarti luar biasa ya kalau ini baru dan sangat inovatif kalau menurut saya. Jadi tinggal mungkin nanti kita perkuat di proposal. Kemudian nanti saya saran untuk video ini memang kita perlu perbaiki lagi ya. Karena begini, ini kan Ibu punya waktu persentase pemaparan video tidak lama. Saya memperhatikan melihat beberapa hari kita video ini belum ada video atau kemudian juga pemaparan yang langsung menyentuh hati panelis ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini perlu didramatisir dari sisi video. Misalnya kita mengambil kesan orang yang berdarah dengan adanya informasi ini bisa membantu. Nah itu salah satu kita buat skenario dalam video itu yang kemudian itu bisa menyentuh siapa saja yang jadi video itu tidak cukup hanya penjelasan pemaparan, karena kan Ibu sudah jelaskan pemaparan. Nah, tinggal nanti kita perkuat di video itu adalah kesannya, karena video itu berisikan gambar dan suara yang menjadi penguat. Itu mungkin saran saya. Terima kasih. Selanjutnya saya ke Pak Ahmad, silahkan Pak. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar, silahkan Pak. Baik. Terima kasih. Pertama saya mau dulu ke soal evaluasi. Saya melihat di sini data yang disampaikan di latar belakang itu ada 193.100 orang yang tidak memiliki golongan darah dan ada 178.080 orang wajib KTP yang tidak tercantum golongan darahnya di KTP. Nah, sementara di data dampak di evaluasi itu di tahun 2018 1.700. Bagaimana caranya? Kenapa bukan data yang di awal itu diambil? Bisa dijelaskan sedikit ya?
Kenapa langsung? Bisa langsung dijawab. Mana datanya? 791 bukan 178.000. Data dari mana itu? Data dari mana itu? Berdasarkan data DKP 2021 semester 2, Pak. semester 2, Pak. Iya. Iya. Jadi Maksud saya dari inovasi ini paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran bahwa dari 178.080 orang yang belum memiliki tercantum golongan darahnya pada tahun 2019, setelah inovasi itu berkurang berapa atau berapa kenaikan persentasinya ya? Karena kemudian kalau bisa sesudah inovasi presentasi kenaikannya berapa persen? Karena kalau di sini 1.791 berarti ada 5.748 yang sudah tercantum di KTP-nya golongan darahnya. Artinya berapa persen itu kenaikannya supaya kita bisa melihat ternyata dia naik 80% dari tahun 2018 menjadi 2019 ya. Nah kemudian di unsur inovatifnya saya juga masukkan juga kalau bisa salah satu keunggulan inovasi ini adanya layanan terpadu. Maksudnya layanan terpadu itu karena satu kali datang dua layanan yang didapat, layanan KTP dan layanan paling bagus lagi kalau ditambah lagi dengan donor darah. Satu kali suntik separuh dipakai untuk darahnya dipakai untuk menentukan golongan darahnya yang ditarik lagi itu dari ujung jari juga menjadi donor. Nah itu luar biasa itu. Apalagi kalau tadi di lain belum ada dukcapil yang buat layanan. Jadi kalau bisa yang muda-muda itu diarahkan juga langsung donor darah sama dengan TNI. Jadi satu kali dia ditarik darahnya dari ujung jarinya, pertama terdapat golongan darah, kedua dia mendonor darah. Apalagi kalau masih muda. Nah itu luar biasa ini inovasi ini kalau ini bisa kita lakukan. Kemudian manfaat. Barangkali perlu juga dimasukkan manfaatnya ini masyarakat yang sudah memiliki kartu golongan darah itu bisa langsung menggunakan pengurusan dokumen yang lain. Kan kalau kita pergi ngambil SIM suruh dulu golongan darah. Jadi dengan adanya ini manfaatnya adalah orang bisa langsung mengurus dokumen yang lain seperti SIM, bukan cuma sekedar mencantumkan nama di situ di KTP-nya golongan darah, tetapi dia bisa manfaatkan dokumen-dokumen yang lain seperti mengurus SIM dan sebagainya. Saya kira itu masukan saya. Jadi kemudian yang kedua, kalau memang merasa bahwa ini inovasi belum ada yang dilakukan, masukkan sebagai satu keunikan, belum ada yang kami temukan sebagai unsur kebaruannya, belum ada layanan terpadu seperti ini yang dilakukan Dukcapil di sebelumnya. Tentukan itu sebagai nilai murni. Orang tahu sepanjang kami katakan bahwa sepanjang penelusuran kami melalui internet tidak ditemukan adanya layanan seperti ini yang dilakukan oleh Dukcapil. Itu kebaruannya, keunikannya. Kalau memang merasa, tapi katakan bahwa browsing di internet. Kalau ada yang bisa menemukan ya, mungkin itu hal lain. Tapi tentukan dari mana aja Bapak mengatakan bahwa belum ada. Berdasarkan penelusuran di website internet tidak ada yang menemukannya. Itu keunggulannya. Selanjutnya saya ke Ibu Emas. Silahkan Ibu. Jadi kalau saya tadi pertama menyoroti performance dari ini inovator. Saya kira tadi terlalu nervous menurut saya ya, yang pertama. Terus yang kedua terkait video seperti Pak Hidayat tadi memang masih perlu perbaikan lagi. Jadi dari awal kelihatan bagaimana inovasi ini sebelum ada inovasi ini dan bagaimana setelahnya.
Terus yang berikutnya, kalau di tujuan tadi dipaparkan, salah satunya yaitu tujuan untuk PMI untuk data tentang pendonor darah. Kalau saya melihatnya ini bukan tujuan tapi dampak yang nanti bisa diperoleh. Jadi ini kan di outputnya tidak ada tadi. Outputnya berapa peningkatan jumlah darah di PMI tidak ada kan? Tadi tidak ada ditampilkan. Jadi menurut saya itu nanti dampak bahwa setelah adanya data ini, PMI bisa mendapatkan manfaat dari situ. Manfaat bahwa PMI sudah punya data berapa golongan darah apa saja yang ada di Sopeng. Jadi itu bukan tujuan dari inovasi ini sebenarnya, tapi dampaknya. Terus dampak lain yang mungkin bisa diukur, yang sebelumnya berapa biaya untuk golongan darah bisa dikurangi, berapa jumlah pengurangannya itu efisiensi dari atau berapa pengurangan didapatkan oleh penduduk di Kabupaten Sopeng. Mungkin itu salah satu. Ya, terima kasih. Bisa saya satu kata mau ya, yang di tujuan itu kasih hilang gitu Bu, terpenuhnya stok kebutuhan darah yang mengalami peningkatan, tidak ada ukurannya itu Bu ya. Kalau di hasil saya lihat di 9C yang Ibu sebutkan terpenuhi itu berapa banyak, kan tidak ada tertulis itu. Kalau Ibu tidak menulis di situ, dihilangkan aja itu terpenuhinya Bu ya. Itu yang lebih catatan saya, yang lain sudah bagus. Itu yang saya maksud tadi dampak itu Bu ya. Keluarkan saja dari Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk inovasi Legenda Dukcapil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng.